kita terakhir di kajian kitab Tambil Ghafilin, karena esok kita sudah memulai Ramadan. Ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu waqafa ala qabrin fabaka faqila lahu innaka tadhkurul jannata wan nar wala tabki wa tabki min hadza faqala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirati inna jaa minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zahid Abilas As-Samarkandi menukil dari riwayat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, adalah khalifah yang ketiga, ya, saudara dari sahabat Muawiyah. Makanya ketika diangkat itu, kalau bahasa sekarang itu apa? Mementingkan saudara-saudaranya sendiri. Itulah mulai ricuhnya politik itu ketika sahabat Utsman bin Affan memimpin. Ya, namanya Pak? Nepotisme. Tanah-tanah yang dikuasai oleh Islam seantero negeri itu diserahkan kepada saudara-saudara, diangkat. Jadi apa namanya, mengangkat saudara itu bukan zaman sekarang saja. Sejak itulah kemudian yang paling berat ketika khalifah diemban oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, berat sekali sebagai mantu Rasul. Kemudian meriwayatkan anhu, ya tentu dari Madinah, ya, ini posisinya pusat pemerintahan di Madinah. Waqafa ala qabrin. Suatu saat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu tuh berdiri di kuburan, bukan di atas kubur, ala qabrin, di kuburan, di makom. Fabaka, maka menangislah beliau itu menangis, sedih gitu. Faqila lahu, lalu ada yang bertanya kepada beliau, innaka tazkurul jannata, sesungguhnya engkau, yakni sahabat Utsman bin Affan, ingat engkau al-jannata akan surga, wala tabki, ketika engkau melihat, membayangkan surga, tidak menangis, tetapi kita wannaru wa tabki, tetapi ketika sahabat Utsman membayangkan neraka, ia menangis. Kalimatnya tadkurul jannata wannaru wala tabki wa tabki. Kita juga seperti itu ketika menjelaskan tentang surga. Kita bahagia ketika pengarang kitab ini menjelaskan neraka, ya kita sedih karena ajaran sufi, ajaran tasawuf itu tidak terlepas dari dua, apa namanya, khauf, ya, dan roja. Ini ilmu tasawuf semua landasannya itu. Khauf, khawatir jangan-jangan amal kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kemudian roja, berharap agar amal kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau antara dua, takhalli dan tajalli, itu saja dua. Makanya berat sekali kalau kita sudah memasuki ranah ilmu tasawuf seperti yang pada subuh ini kita kaji adalah memang ilmu tasawuf. Makanya
isinya tentang mati, alam kubur, ya, nggak menyenangkan, tetapi itu bekal bagi kita sangat penting karena takut lupa dunia. Kemudian min hadza, kenapa menangis? Kenapa dengan berada di kuburan itu engkau menangis, wahai sahabat Utsman? Faqala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala al-qabru awwala manzilin, bahwa alam kubur ini, ya, kubur itu awal daripada persinggahan. Singgah yang pertama adalah ketika kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu bahasa, kalau kita belajar ilmu tauhid pada tingkat dasar, kiamat terbagi menjadi dua, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil adalah matinya seseorang. Kiamat besar ya semua terjadi dan dunia sudah tidak ada, rusak semuanya. Makanya kata Nabi, man mata faqad qomat qiyamatuhu, barang siapa yang sudah meninggal maka sudah ada kiamat bagi dia. Karena apa? Tidak akan kembali lagi. Kemudian min manazilil akhirati, ketika kita sudah dikubur di atas, di dalam liang lahat, itu bagian daripada tempat persinggahan akhirat, mulai satu tahap. Jadi kalau bahasa Al-Quran ada namanya alam barzah. Alam barzah itu kita kan ada depan, ada belakang. Ketika kita di alam barzah, bagi orang yang mukmin, ketika menghadap ke depan, itu adalah gambaran surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ketika kita melihat ke belakang, itu melihat kita semua yang masih hidup. Barzah itu artinya pemisah. Alam pemisah antara alam dunia dan belum sampai ke alam akhirat. Di tengah-tengah itu. Makanya dalam satu riwayat yang saya baca itu, bahwa dari Imam Ahmad, Ibnu Hambal, At-Tabrani, Ibnu Abi Adi, Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Majah meriwayatkan melalui sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi bersabda, ini harus percaya Pak, innal mayyita la ya'rifu man yahsiluhu, sesungguhnya yang meninggal pada saat kita datang itu tahu ketika kita melayat, menengok. Kata Nabi, yang lagi meninggal itu tahu kita takziah, tahu duduknya di mana, pakai baju apa, ya. Man yahsiluhu, ketika dimandikan mayit itu juga tahu siapa yang memandikannya. Mungkin anak-anaknya, mungkin temennya, tahu, terasa. Wa yahmiluhu, dan ketika digotong, ya digotong setelah dimandikan, digotong menuju ke kuburan juga tahu siapa yang megang, dan yang gotong saya di atas keranda, dan siapa yang gotong saya ketika setelah mandi. Wa yakfinuhu, dan tahu siapa yang membungkusnya. Jadi percaya atau tidak? Ya harus percaya karena ini hadisnya sahih. Ya. Kemudian wa may yadlihi, dan dia tahu yang mengangkatnya, Pak. Yang mengkafani tahu, yang mengangkatnya tahu, yang menurunkan tahu. Fi khufratihi, sampai ke liang lahatnya, tahu semuanya.
Oleh karena itu, dengan adanya hidup di dunia itu, kemudian nanti kita akan mengakhiri hidup itu menuju alam barzah, ya tentu bagi orang yang kita beriman harus siap-siap, Pak. Kenapa? Ini diperkuat dalam surah Al-Mu'min bahwa Fir'aun dan konco-konconya dan antek-anteknya, ya, itu sedang dikepung siksa sekarang tuh, Pak, tapi belum sampai akhirat, karena amal buruk mereka. Orang-orang yang jahat itu ditampakkannya neraka, kayak lihat layar, Pak, ya. Jadi Fir'aun dan konco-konconya itu sekarang sudah berada di alam barzah. Apa yang dia lihat? Gambar neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa haqqa bi ali fir'auna su'al 'adzabi. An-naru yuraduna 'alaiha huduwa wa asya. Tiap pagi dan sore yang dilihat adalah siksa neraka. Bagaimana, Pak? Ya. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asadal azab. Dan nanti pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi hari ini orang-orang yang jahat ketika ada di alam barzah, ya seperti itu. Makanya kita harus percaya, yang harus kita yakini, ya. Oleh karena itu pantas saja sahabat Utsman itu menangis ketika berada di kuburannya, ketika dia nyekar, bahasanya gitu, rowahan lah. Kemudian fa inna jaminhu, maka apabila ia selamat dari azab kubur, fama ba'dahu aisar, maka langkah berikutnya adalah lebih mudah. Nikmat kubur, dibebaskan oleh Allah. Kemudian bahwa orang ketika sudah dikubur, sudah hebat, sudah lolos, menandakan kesananya lebih mudah. Mudah-mudahan kita semuanya seperti itu, amin ya rabbal alamin. Seperti kemudian wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Kalau kita di kuburannya sudah mendapatkan siksa, maka masa berikutnya akan lebih dahsyat siksanya. Waruya an Abdul Hamid ibni Mahmud al-Magholi, dan diriwayatkan dari Abdul Hamid bin Mahmud, ini cucunya Raja Mongol, Pak. Mongol dulu, Cina dulu musuhnya Islam, Bani Saljuk ketika perang salib. Dulu musuhnya Salahuddin al-Ayyubi, bapaknya itu Genghis Khan namanya. Tapi cucunya kemudian masuk Islam. Itulah dunia apa ya, Mongol itu, Bani Saljuk itu. Jadi Salahuddin menang ketika perang salib, tapi ada yang mengalahkannya itu dari Bani. Tapi secara perhitungan sebenarnya tidak kalah, karena dengan berkat perang salib Islam bisa kemana-mana. Tetapi kerugiannya adalah perpustakaan Islam di mana-mana dibakar, termasuk di Andalusia, dan dikuasai oleh mereka sampai hari ini. Islam itu sudah sampai hampir ke Wina sebenarnya, Swiss tuh, Pak. Udah keburu perang salib. Ya, sebenarnya udah meluas kemana-mana. Kemudian qala kuntu jalisan inda Ibnu Abbas. Ada hadis lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa kalau menyebut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendoakan bapaknya? Kenapa kalau disebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendoakan ayahnya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib? Abdullah itu Abbas, sahabat Abbas itu kan kakaknya ayah Nabi. Abbas, Abdul Muthalib, Abi Thalib, ya, terus Abdul Uzza, gagah-gagah ada, kalau nggak 10 itu, apa 12? Gagah-gagah semuanya itu keluarganya. Dan sahabat Abbas itu sahabat yang kaya juga. Yang miskin, yang tidak punya hanya
Abi Thalib saja, yang lain sih kaya semuanya. Ya, memang turunan orang kaya ya. Nabi itu orang punya gitu, terhormat gitu, jago dagang gitu. Kemudian apa namanya? Qala, kata orang Mongol, Al-Moghol itu, kuntu jalisan, dulu saya pernah duduk inda bin Abbas, di dekat sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas itu lahirnya 2 tahun sebelum hijrah. Jadi mau ya 2 tahun sebelum hijrah Abdullah bin Abbas itu lahir. Dan ketika lahir Nabi mendoakan, mudah-mudahan anak ini nanti paham agamanya. Jelas karena doa Nabi pasti dijabah. Iya. Ahli hadis, ahli tafsir, ahli takwil. Kata setengah riwayat, ilmunya itu menandingi Ali bin Abi Thalib, menandingi Umar bin Khattab. Kalau mau dilihat ranking, termasuk ranking besar dalam posisi keilmiahan Abdullah bin Abbas. Ini adanya di makamnya di Thaif, Pak. Ya, dan di Thaif kalau kita ini ada, tapi nggak boleh masuk. Ada masjidnya, Masjid Abdullah bin Abbas gitu. Sholat di situ, ya sunnah gitu. Karena ahli hadis juga di Thaif ini. Ini juga nanti adanya kasusnya di Thaif ini. Kemudian fa'atahu qaumun, maka tiba-tiba ada sekelompok orang datang. Ya. Nah ini rombongan dari Mongol, dari Cina. Kemudian faqalu kharajna hijajan, kata mereka kelompok orang dari Mongol itu, saya keluar dari negeri kita untuk menunaikan ibadah haji. Rombongan pakai onta zaman dulu. Wa ma'ana sahibun lana hatta intahaina ila hayyin. Istilahnya menceritakan, dan bersama-sama kami ada teman saya yang dalam perjalanan itu mati. Dalam perjalanan di mana? Di kampung Zatis Sifa. Di kampung di Thaif, Pak, yang batunya itu lempeng-lempengan. Kalau Bapak masuk Thaif ya, umroh, Bapak lihat kanannya itu batu semua, Pak. Dan ketika naik gondola, Pak, dari atas itu batunya gede-gede, lempengannya besar-besar. Dan ini benar di Thaif. Kan sekarang ada gondola itu yang ya itu benar-benar batu semua, Pak. Batu semuanya. Nah, meninggal di situ. Nah, ini cerita di hadapan, di samping sahabat. Siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian famata, matilah, ya. Fahayyana lahu, maka kami bersiap-siap siaga, intolakna fahafarna lahu qabron, menggali kuburan untuk dia. Walahdan, dan membuat lubang dari batu, ya tenaganya besar-besar, Pak ya. Orang Arab dulu itu mungkin berangkatnya yang menggunakan alat untuk menggali. Ya zaman dulu haji kan pakai alat. Nggak kayak sekarang yang penting bawa uang. Dulu kan pakai alat. Bawa kampak, bawa kayu, bawa tempat masak, zaman sebelum merdeka ya, Pak ya. Ya sekarang kan enak gitu. Kemudian fa'idza nahnu bi aswada, tiba-tiba ketika saya menggali liang lahat itu muncul ular besar. Qutmala al-laqda, ular itu menghalangi, memenuhi lahat itu, ularnya besar. Alhamdulillah min dzalik. Ini kisah dari sahabat Abdullah bin kaum yang menemui sahabat Abdullah bin Abbas. Sampai 3 kali, Pak. Fatarokna fahafarna min makan akhor faidha nahnu bi aswad qatbal al-lahda. Fatarokna fahafarna lusalisan. 3 kali digali ada lagi, 3 kali digali ada lagi.
ada apa gerangan? Nanti apa yang diperbuat oleh orang ini ketika hidupnya gitu. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Abbas, qala Ibnu Abbas, sudahlah kamu balik lagi dan kuburkan saja di tempat itu. Gak usah pindah-pindah. Karena memang sudah seperti itu dimanapun dia cari, tidak ada lahat yang normal gitu. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma zalikal fi'lu, itu adalah akibat dari perbuatan temanmu itu. Allazi kana yaf'aluhu intoliku fatfanuhu fi batiha. Kamu pendem aja. Di manakah yang penting yang kamu pernah gali itu, mau di mana, yang ke-1 boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh. Yang penting di situ dah teman kamu itu jangan ditinggal, pendem aja. Kemudian fa wallahi la haraftumul arda kullahal lawajadtumuhu fiha. Demi Allah, kata sahabat Abdullah bin Abbas, andaikan kamu menggali lagi ya, bumi dimanapun dia ya disiapkan lahat itu, pasti kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Oleh karena itu ini bekal bagi kita bahwa ketika orang masih hidup dunia itu, nanti di akhirat, di alam kubur akan tergambar dengan perbuatannya. Kadang-kadang diwujudkan dengan cash ya, dengan langsung ada. Banyak sifat cerita bahwa ketika ada orang meninggal diukur, misalnya tingginya 163, ada memang Pak nggak muat, tapi kemudian orang menyaksikan, oh ini orang hidupnya suka nyorok-nyorok apa, atau suka korupsi, atau suka tidak, itu bukan tanah aja, duit gitu Pak ya. Ini orang apa dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang beriman ya percaya, tapi alhamdulillah kita semuanya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Kadang-kadang tidak diwujudkan karena doa kawan-kawan yang ada, dan kawan yang beriman yang itu penting. Doa kita agar ketika kita sudah akhir hayat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ya banyak-banyak berdoalah ketika kita nanti di bulan Ramadan, dan tentu saja kita mengakhiri di bulan Sya'ban dengan banyak memohon pada Allah agar kita sehat walafiat. Al-Fatihah.